Ya, yang diberkati Tuhan angkat tangan, puji Tuhan. Saudara, malam ini kita kedatangan tamu dari Amerika Serikat atau dari Foursquare Church atau gereja Foursquare. Saudara, sejak tahun kita sudah bergabung dengan Foursquare, jadi GPDI itu sudah bergabung dengan Foursquare. What time GPDI joining with Foursquare? Bulan Mei 2005 kita bergabung dengan salah satu gereja terbesar di dunia, Foursquare. Jadi kalau saudara ke luar negeri, ke Singapura, cari saja gereja Foursquare, lalu saudara katakan saya dari Foursquare Indonesia, maka saudara akan diterima. Kalau saudara ke Amerika juga, kalau saudara cari gereja, ada tulisan Foursquare Church, itu gereja kita sekarang. Dan Pastor James berasal dari Los Angeles. Los Angeles. Dan Pastor James adalah penginjil yang menginjil ke seluruh dunia. Beberapa bulan lalu, months ago maybe, you from Sarajevo, months ago. Ya. Beberapa bulan lalu beliau pergi menginjil ke Bosnia, Sarajevo, Kazakhstan, ya, Kazakhstan. Saya ingin seperti dia, saudara, bisa menginjil kemana-mana. Oke, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Please, come. Oops, there we go. It's a joy to be here tonight. Saya betul-betul bersuka cita bisa ada di sini malam ini. And an honor to open the Word of God with you this evening. Dan sebuah kehormatan bisa bersama-sama dengan saudara di tempat ini. I was called to be a missionary when I was a young boy. Pastor James dipanggil untuk menjadi seorang penginjil waktu dia young boy. Yeah, 12 years old. Di usia 12 tahun dia sudah dipanggil menjadi seorang penginjil, saudara. I was at a youth camp, a summer camp, and God spoke to my heart about becoming a missionary. Dalam sebuah youth camp, Tuhan berfirman kepadanya supaya dia menjadi seorang penginjil. So I came home and I told my parents, my mother and father, God called me to be a missionary. Dan dia pulang dari youth camp dan dia berkata kepada orang tuanya, saya akan menjadi seorang penginjil. I said, well, you're only 12. Waktu itu 12 tahun. You cannot go now. Tapi seusia itu dia belum bisa pergi. So grow up and God will open the door at the right time. Dan ketika dia bertumbuh menjadi besar, maka Tuhan membuka pintu untuk menjadi seorang penginjil. And He did. Dan dia melakukannya, Tuhan melakukannya. So it's been my privilege to be a missionary to many countries. Dan dia diberi kehormatan untuk mengunjungi banyak negara. And my first visit to Indonesia was 2006. Dan kunjungan pertamanya ke Indonesia pada tahun 2006. Tahun 2006. And I'm glad for that. Dan dia sangat bersuka cita bisa mengunjungi So I'm happy Indonesia. to be here with you tonight. Dan sangat bersuka cita sekarang bisa bersama saudara di tempat I ini. think this is my third time here in Garut. Yeah? Third time? Third time, yeah. Really? Is it? No. Oke. Oh ya, dia sudah 3 kali hadir di sini. Oke. And it's a privilege, and I'm always happy to be with my friend Pastor Sammy. Ya, thank you. Dia merasa terhormat menjadi sahabat saya, Michu. Thank you. Yeah, I'm I so know. honored Amen. with your friend. Oke. We're twins, yeah. Kita kembar, saudara. Mirip. Well, we are both the sons of pastors. Oh ya, kami memiliki persamaan. Kami adalah anak-anak pendeta.
So I was born, I've been in the church all my life. Saya lahir dan hidup di lingkungan gereja sepanjang umur hidup. Tonight I want to just say I love the Lord Jesus Christ. Dan malam ini saya ingin berkata, saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Amen. I love His church. Saya juga mencintai gerejanya. And I love being here in Indonesia, and I'm grateful for the opportunity. Saya juga mencintai Indonesia dengan banyak kesempatan yang diberikan Tuhan untuk Indonesia. Amen. Amen. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. I think a verse that is everyone knows a verse in the Bible. Semua orang pasti tahu Yohanes 3 ayat 16. I think every Christian knows this verse. Semua orang Kristen pasti tahu ayat ini. For God so loved the world Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, that He gave His only Son, that whoever believes in Him would not perish, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, but have everlasting life. tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Amen. Amin. You know this verse, right? Saudara pasti tahu ayat ini, oke? You believe this verse. Dan saudara pun pasti percaya ayat ini. Katakan amin. Amen. So it's the heart of God, the desire of God to see the world come to faith in Jesus Christ. Itu adalah isi hati Allah yang sangat mencintai dunia sehingga memberikan Yesus anaknya. God loves the world. Allah mencintai dunia. Amen. 3 months ago, I was privileged to travel to the nation of Kazakhstan. 3 bulan yang lalu saya diberi kehormatan untuk mengunjungi Kazakhstan. Right. Kazakhstan. I was invited to come, and I prayed. I said, yes, I will come. Saya diundang untuk datang dan saya berdoa dan saya berkata, pasti saya datang. So I went to my library. Dan saya membuka buku-buku. And I got a map of the world. Dan saya juga membuka peta dunia. I had a question. Dan saya punya sebuah pertanyaan. Where exactly is Kazakhstan? Di mana tepatnya itu Kazakhstan? The meaning of the word is the land of the Kazakhs. Arti Kazakhstan artinya tanah, the land of Kazakh. Yeah, the stan means land. Oh ya, tanah Kazakh. I was not sure. I was not sure exactly where Kazakhstan is. Ya, saya tidak yakin di mana Kazakhstan itu berada. But there it is in Central Asia. Ternyata dia ada di tengah-tengah benua Asia. Between Russia and China. Antara Rusia dengan China. And north of Afghanistan. Di utara ada Afghanistan. A country of 18 million people, almost 20 million people. Negara dengan 18 juta populasi jiwa. 75% Kazakh. 95% adalah penduduk lokal asli atau Kazakh. 25% Russian. 25% orang-orang Rusia. Now, the Kazakhs are the descendants of Genghis Khan. Kazakhstan adalah nenek moyang dari Genghis Khan. Saudara tahu Genghis Khan? Nggak tahu, ya sudah. They don't know. No? Oh, never mind. It's okay. It was a long time ago. Mongolia, saudara, sorry. But I believe that God loves Kazakhs. Dan saya percaya Allah juga mencintai Kazakhstan. Amen? Amen. I believe that God loves Russians. Allah juga, saya juga percaya Allah mencintai Rusia. So I was in preaching in the service in one of the cities. Ketika saya berkhotbah di salah satu kota di And when I sana, finished, dan ketika saya selesai khotbah, the pastor gave an altar call. Does anyone here want to receive Jesus Christ as their Savior? Dan gembala di sana mengadakan altar call dan memanggil siapa yang akan menerima Yesus. And in the back of the church, a man stood up and said yes. Dan di belakang berkata ya. The pastor said, "Come forward." Dan gembala berkata, mari datang ke depan, mari. So it was a young
a Russian man. Dan anak-anak muda Rusia datang ke depan untuk menerima Yesus. So we were sitting there, the 200 of us were sitting and watching the pastor talk with this man. Dan 200 orang itu duduk di depan dan memperhatikan gembalanya berbicara dengan, So the pastor says, dan gembalanya berkata, "Do you want to receive Christ as your Savior?" gembalanya berkata kepada mereka, apakah engkau mau menerima Yesus sebagai juru selamat? I said, "Yes, yes, I do." Dan mereka berkata, ya, saya mau. So I was sitting very close, Dan mereka duduk dekat sekali. and I'm watching Dan Pastor James melihat as this young man gives his life to Jesus Christ. anak-anak muda menerima Yesus sebagai juru selamatnya. It was great. It was great. Itu sesuatu yang luar And I thought, biasa. wow, Wow. I know God loves the world, Saya tahu Allah mencintai dunia, and this is the first time in my life dan ini adalah pertama kali dalam hidup saya that I saw the love of God melihat kasih dari Allah come to the heart of a Russian. datang kepada hati anak-anak muda Rusia ini. It's true. Dan itu benar. God loves the whole world, Benar, Allah mencintai seluruh dunia, even Russians. bahkan Rusia. I mean, I'm from America, Saya dari Amerika, and for many years, Russia and America were like enemies. bertahun-tahun lamanya Amerika dengan Rusia seperti musuh. We knew nothing about Russia, Kami tidak tahu apa-apa tentang Rusia, but God does. tetapi God knows. Allah tahu. And God loves the Russians as much as the Americans. Dan Allah mencintai Rusia seperti Dia mencintai Amerika. He loves the Russians as much as he loves Indonesians. Dan Dia mencintai Rusia seperti Dia mencintai juga saudara di Indonesia. Katakan amin. He loves the world. Dia mencintai dunia. And with my eyes, I witnessed Dan dengan mata kepala saya bisa melihat a Russian man come to faith in Jesus Christ. orang-orang Rusia yang dulu tidak mengenal Tuhan, komunis, datang kepada Yesus. So what a wonderful Savior. Dan luar biasa, wonderful Savior. I love Jesus. Saya cinta Yesus, I love the church. saya cinta gerejanya, And I love the gospel of Jesus Christ. dan saya cinta gereja Tuhan Yesus Kristus. Because